Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Denny. Ya, teman-temanku sekalian, ya di video yang viral saat ini adalah beredarnya sebuah kabar bahwasannya Hotma Paris ya, Hotma Paris ya sebagai kuasa hukum daripada Marcel melaporkan Gus Samsudin ya ke polisi terkait dengan perlawanannya terhadap laporan Gus Samsudin di Polda Jatim, teman-teman. Nah, ini apakah benar apa enggak? Karena Mas ini coba mencari juga ya di internet juga nggak nemu. Hanya nemu di sini nih di TikTok viral. Jahat itu ditanya orang, itu kan setting. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Ya, apakah itu benar ya? Karena secara resmi Mas Denny coba lihat di Google juga nggak nemu. Ya, ini hanya potongan, mungkin cut-cutan mungkin atau dibuat-buat. Ya, tapi hingga detik ini ya Mas Denny lihat di YouTube pribadinya, ini Mas Denny liatin punya Marcel ya. Punya Marcel Radival. Itu kalau di Google malah yang masih ribut soal pelaporan kan yang punya Gus Samsudin. Kalau ke Polda Jatim terkait terlapor yaitu pesulap merah. Kalau Gus Samsudinnya dulu belum lah. Ini ya Mas Denny lihat kan. Nah, ini tiga hari yang lalu cuy. 3 hari yang lalu, dan videonya Marcel juga terakhir upload 2 hari yang lalu. Itu pun video menghina, menjelekkan, merendahkan Gus Samsudin, di mana beliau mencari Gus Samsudin di bawah sepatu ya. Seperti itu. Nah, ini andai kata Mas Denny mungkin berpikir, oh ini bakalan guide pengacara-pengacara kondang nih gini-gini. Ya, konteksnya apa dulu gitu ya, dilaporin dalam konteks apa, penipuannya apakah benar menipu? Kalau kontennya itu udah settingan, apa yang mau dilaporkan lagi? Konten di YouTube-nya itu gitu. Kan itu memang settingan, dan nanti saksi-saksi besar seperti YouTuber besar itu kan bisa menilai itu settingan apa enggak. Dan mereka pasti mengatakan settingan. Karena apa? Karena video-videonya cuy, seperti kepala dipenggal, kemudian keluar darah apa segala macam, itu kan settingan gitu loh. Lantas ketika mungkin nanti di pengadilan Marcel ditanya nih, Sel, apakah kamu tidak tahu bahwasanya video itu settingan? Kalau misalkan Marcel yang nggak tahu ya, kemarin Mas Denny ada review tuh anak-anak yang coba membela Marcel, dan dia aja percaya, dan dia aja tanpa Mas Denny arahkan mengatakan bahwasanya pasti bang, pasti itu settingan begini-begini. Tahu anak-anak sekelas SMA aja ya tahu gitu bahwasanya video Gus Samsudin itu settingan. Nah, apa yang mau dikedepankan, apa yang mau disangkahkan gitu sama Gus Samsudin kalau itu memang sudah settingan ya gitu. Mungkin anak-anak SD ya, mungkin anak-anak SD nggak tahu itu settingan, dan tapi kan ada ilmu-ilmu yang di dalam itu yang akan diambil gitu ya. Jadi kalau dilihat ya, apakah Gus Samsudin itu mampu melawan jika benar Marcel itu didukung oleh pengacara kondang seperti Hotman Paris, Hotman Sitompul ini dan lain-lainnya. Mas Denny yakin gini ya, pengacara itu kan bertindak ya kalau memang kita menghubunginya ya, kalau kita memang menginginkannya menjadi pengacara kita. Tentu dalam kegiatan tersebut bukanlah gratis ya, tidak mungkin. Mas Denny juga pernah mendengar ya, kalau nggak salah Hotman Paris saja nyebut konsultasi aja saya 10 juta atau 100 juta pada saat itu, konsultasi saja, ngomong-ngomong gitu bentar. Ini mungkin tadi ya. Jadi kalau misalkan hal itu difaktori oleh saya ingin Anda menjadi pengacara saya bayar, ya Gus Samsudin bisa ngambil pengacara kondang juga gitu, yang tentunya terkenal dengan apa ya, dengan riwayat kesuksesannya dalam sebuah karir hukum seperti itu. Dan Mas Denny katakan gini, ya Marcel juga sosok yang memang kalau dibilang ya
dari konten YouTube-nya mungkin dia udah dapat banyak duit gitu. Namun harus diingat juga ya bahwasanya si Gus Samsudin juga YouTuber yang hampir besarnya sama dengan Marcel. Marcel karena viral inilah makanya subscribernya naik sampai 2 juta lebih. Gus Samsudin tanpa viral pun beliau memang sudah subscribernya tinggi gitu. Walaupun nggak segila punya si Marcel ya hampir 2 juta, tapi mendekati. Dan Mas Denny rasa bukan hanya dari YouTube-nya saja beliau bisa mengambil dan membayar pengacara kondang, tetapi dari pengobatan, penjualan aksesoris itu mungkin ya. Tapi Mas Denny berharap untuk guru besar Padepokan Nurjati Sejati, kalau yang dipermasalahkan para konsumen adalah biaya yang besar, pengobatan yang besar, ya monggo diperbaikilah ya. Kemudian konten-kontennya guru mohon diberikan notif bahwasanya kalau hiburannya dibuat hiburan gitu. Ya teman-teman, jadi yang selanjutnya yang Mas Denny mau bahas adalah tentang Mamas Karyo. Ya, di mana Mamas Karyo ini sebelumnya telah mewanti-wanti ya. Karena apa yang Mas Denny mau sampaikan ini terkait dengan hukum. Dan Mamas Karyo itu adalah sahabat dekat Gus Samsudin. Di video yang lalu Kang Mamas itu menyampaikan bahwasanya Gus Samsudin ya sebaiknya berdamai, selesaikan secara kekeluargaan. Agar apa? Agar tidak masalahnya ini nanti berlanjut-lanjut. Beliau mewanti-wanti memang seperti itu. Kalau misalkan ini masuk ke ranah hukum maka akan panjang, kata guru besar. Akan panjang, penyelesaian pun akan susah. Ya, tapi mungkin Gus Samsudin sudah berambisi bahwasanya memang sudah P21, mungkin berkasnya sudah lengkap, ya beliau yakin gitu. Ya sudah. Tapi kita yang ada di belakang seperti Mamas Karyo pun bersiap untuk membantu. Termasuk kemarin itu ada Mas Paul yang bilang kalau ke Jakarta perlu nggak Gus saya bantuin, boleh nggak? Jadi kalau perlu bantuan saya akan kerahkan. Kalau mau bertarung saya siapkan fisik. Ya itulah teman-teman dekatnya ya teman-teman. Karena apa? Seorang konten kreator itu nggak terlepas dari settingan. Kalau konten kreator seperti Marcel itu nggak tahu settingan, ya luar biasa. Nanti di pengadilan nanti akan diketahui. Pasti akan ditanya, Marcel, apakah kamu tidak tahu itu video settingan? Saya tidak tahu, Bu, katanya. Ya misalkan gini kan, saya tidak tahu, Pak, saya tidak tahu, Bu. Itu saya tidak tahu. Nanti sebelum nengok video yang itu, apakah video-video yang lama Anda lihat juga? Nanti berkelit lagi tuh, nanti berkelit gini. Saya tidak melihatnya, Bu. Waduh, Anda lihat dong video-video yang lain kan mungkin ada itu. Nanti kan disimpulkan bahwasanya videonya itu settingan. Waduh, tapi oke lah, nggak ada masalah ya. Yang penting ini kita berdoa aja dan berharap permasalahan ini ya, semua guru-guru besar itu berharap bahwasanya nanti walaupun sudah masuk ke ranah hukum, permasalahan Gus Samsudin dan pesulap merah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu sih harapannya ya. Karena apa? Karena Marcel sendiri ini memang kalau diprediksi ya dari guru-guru besar katanya sudah mulai takut, sudah gonjang-ganjing seperti itu ya, karena berkas sudah masuk ya, sudah masuk. Dan Gus Samsudin kemarin itu sudah menjawab 37 pertanyaan ya kalau nggak salah selama 7 jam ya. Itu adalah perkembangan dari kasus yang melibatkan dua sosok terkenal ya, yang satu dari Deso, yang satu dilahirkan dari Padepokan ya, dari laga-laga misteri dan religius, yang satu dilahirkan dari atraksi dan pesulap ya, dari televisi ya. Kita lihat aja lah teman-teman. Cuman yang Mas Denny sayangkan ya, kalau timnya si Marcel ini atau Marcelnya sendiri, cobalah kita gini ya, kita nih bukan apa ya, Mas Denny sendiri orang Jawa gitu ya. Banyak orang Jawa yang menilai apa yang Anda katakan ini terlalu kasar, terlalu apa ya, tidak memikirkan perasaan orang. Cara Anda yang Anda balaskan itu untuk beliau itu ya mengerikan gitu. Contohnya aja si Dr. Richard Lee.
seperti menjebak saat ke podcast, menggunakan pisau untuk menguji coba. Itu adalah salah satu cara untuk membuli orang yang paling terjelas yang Mas Denny lihat gitu ya. Suruh motong-motong tangan, pembuktian, kemudian melukai orang. Waduh, di situ semua tuh terasa terjebak. Kemudian di dalam mobil bilang begini, yang mau bayar ini bodoh, yang bayar ini bodoh. Emang berobat ke rumah sakit kalau rawat inap emang berapa gitu? Mas Denny pernah rawat inap tanpa BPJS saja kemarin tuh hampir 10 juta kena tipes gitu ya. Kalau ke alternatif biasanya kan ada yang murah, ada yang mahal, tapi kebanyakan yang murah sih yang Mas Denny tahu. Mungkin ada yang seikhlasnya 50.000 dapat jamu, dapat ramon dan ini. Nah, kita kan nggak tahu di tempat Gus Samsudin itu ada versi-versi yang murah gitu ya. Tapi seperti itu teman-teman ya. Yang pertama tadi Mas Denny jelaskan adalah terkait dengan hukum yang katanya pesulap merah itu sudah nyewa para pengacara luar biasa. Yang kedua adalah apa yang diwanti-wanti oleh Kang Mamas terjadi. Sampai sini dulu dari Mas Denny. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.